Nah, di tahun pelajaran 2020-2021 ini, pembelajaran kita akan sedikit berbeda. Karena dampak pandemi COVID-19 ini, maka pemerintah menganjurkan kita untuk belajar secara daring. Nah, berikut ini saya akan memperkenalkan wali kelas ya yang akan menemani kalian di kelas 5 tahun ajaran ini. Berikut untuk kelas 5A akan dibimbing oleh Bapak Ivan Kresnayana. Dan wawalas kelas 5A akan ditemani oleh Ibu Ika Cahyaning Rahayu. Untuk kelas 5B akan dibimbing oleh Ibu Naili Suroya dan wawalas Bapak Islahul Hadi. Untuk kelas C akan dibimbing dan ditemani oleh Bapak Sipur Muarif. Dan di kelas 5D akan bersama saya, sudah kenal semuanya ya, Erni Rawiana. Terima kasih. Setelah melihat video perkenalan tadi, diharapkan bisa menambah semangat belajar kalian. Oke, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan melihat video kan kalian bisa mengetahui tentang organ gerak pada manusia dan organ gerak pada hewan beserta fungsinya. Mari kita simak baik-baik dan secara teliti dan secara seksama. Mari kita lihat video yang berikut ini. Nah, kita sekarang fokus ya, lihat ikan berikut ini. Ya, mengapa ikan itu bergerak? Atau mengapa ikan itu bisa berenang? Coba kalian renungkan. Ya, ikan bisa berenang karena di dalam tubuh ikan itu terdapat suatu organ dan suatu sistem yang membuat ikan bisa bergerak. Nah, bagian tubuh pada hewan yang mendukung hewan tersebut untuk dapat melakukan aktivitas gerak disebut organ gerak. Dipaham ya? Jadi organ gerak adalah bagian tubuh pada hewan yang mendukung hewan untuk melakukan aktivitas gerak. Nah, organ gerak manusia dan hewan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ gerak aktif dan organ gerak pasif. Organ gerak aktif itu berupa otot, sedangkan organ gerak pasif itu berupa tulang. Kedua organ gerak tersebut akan bekerja sama untuk melakukan gerakan, dan kerjasama inilah yang disebut dengan sistem gerak. Otot memiliki dua senyawa, yaitu protein aktin dan miosin. Kemudian kedua senyawa itu akan membentuk menjadi satu yang dinamakan aktomiosin. Aktomiosin itu yang membuat otot dapat bergerak. Karena otot memiliki kemampuan untuk bergerak, maka otot disebut sebagai organ gerak aktif. Sedangkan tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak bisa melakukan pergerakan sendiri. Tulang bisa bergerak jika ada otot yang melekat padanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Yuk kita amati dulu gambar yang berikut ini. Setelah mengamati hewan tersebut, tahukah kamu bagaimana cara hewan tersebut bergerak? Dan apa saja organ yang digunakan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah burung. Organ gerak burung adalah sayap. Dan fungsi utama sayap adalah untuk bergerak. Burung bergerak dengan cara terbang. Kemudian yang kedua adalah cumi-cumi. Organ gerak pada cumi-cumi adalah tentakel dan mantel.
Tentakel itu berguna untuk berenang, sedangkan mantel berguna untuk mendorong tubuh cumi-cumi dengan menyemprotkan air dari rongga mantel. Kemudian ada cicak. Nah, cicak ini bergerak menggunakan kaki. Cicak bergerak dengan cara merayap. Selanjutnya ada hewan kambing. Organ gerak pada kambing adalah kaki, dan fungsi utama kaki pada kambing adalah untuk bergerak. Kambing bergerak dengan cara berjalan. Kemudian dilanjut hewan ular. Ular tidak memiliki kaki, tapi ular bergerak menggunakan perut. Ular bergerak dengan cara melata. Dan yang terakhir ada ikan. Organ gerak ikan adalah sirip, dan ikan bergerak dengan cara berenang. Demikianlah yang bisa Pak Ivan sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Apabila kurang jelas, kalian bisa memutar video yang tadi berulang-ulang. Terima kasih. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.